Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Junior Ferry. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan salah satu arsitek di Palembang, teman-teman. Kita kenalan dulu nih dengan Bang Zeri Arfi Syahrani. Nah, beliau ini salah satu arsitek yang berada di Kota Palembang, teman-teman. Jadi kalau misalnya mau desain rumah, teman-teman, beliau ini bisa ngedesainnya. Bener kan begitu, Bro Zeri? Boleh. Nanti ada nomornya di bawah sini. YouTube-nya juga YouTube. Ya, YouTube-nya juga ada, teman-teman. Nah, kesempatan kali ini, teman-teman, kita mau ngebahas nih tunggangan dari Bro Zeri ini nih. Honda BR-V ini tahun berapa ini? BR-V ini tahun 2016. 2016. Tipe Prestige tertinggi lah. Ya, tipe tertinggi ya. Ya. Ada beberapa pertanyaan nih, Bro. Apa panggil Zeri aja nih? Ya. Bebas Panggil Zeri boleh, asal jangan panggil Bapak ya. Karena kita masih muda. Meskipun anak 3. Oke, langsung aja nih pertanyaan pertama. Kenapa pilih Honda BR-V? Jadi sebenarnya sudah lama ya saya mengincar mobil BR-V ini, karena pertama modelnya itu dibilang sedan juga tidak seperti sedan ya. Jadi memang bentuknya yang agak rendah, sehingga pandangan saya saat itu lebih stabil ketika digunakan di jalan tol. Karena memang saya itu kalau mudik kan ke Jawa gitu. Dari Palembang ke Jawa. Itu kan lewat tol. Nah itu saya sudah mencoba beberapa kendaraan lah waktu itu, kayak yang mobil yang lebih tinggi ya, kita boleh sebut merek ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi untuk ini sendiri sudah saya coba beberapa kali keluar kota, itu enak. Jadi pada saat berbelok, pada saat manuver, menyalip gitu lebih terasa lebih stabil. Oh. Tidak limbung lah kalau. Tidak limbung, benar. Jadi 2016. Ya udah 9 tahun lah berarti. Udah 9 tahun ya. Oh, jadi udah lama nih, teman-teman. Kalau udah lama. Mobilnya udah lama. Ya, kalau sama saya baru sih sebenarnya. Oh, baru. Iya. Baru berapa lama? Kalau di saya udah kurang lebih sudah 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Iya. Nah, di 1 tahun ini ada kendala nggak pakai ini BR-V ini? Sejauh ini kendalanya umum sih ya, mungkin ya. Memang seperti kayak ada bau dari mesin, mesin masuk ke dalam. Itu setelah diperiksa memang seperti kayak apa ya, kelistrikan itu ada selah di antara pipa yang masuk ke dalam. Nah itu sudah diperbaikin, waktu itu saya bawa ke bengkel udah diperbaikin. Itu satu. Kemudian apa ya, saya sampai nggak bisa bilang, karena bisa dibilang hampir tidak terlalu banyak. Kalaupun ada tuh kecil-kecil ya, kecil permasalahannya. Apalagi ya kalau di dalam kota mungkin dibilang wajar gitu kan, tapi terus terang ini sudah paling jauh memang saya bawa ke Jogja, tapi selama 1 tahun ini saya bawa ke Pali, ke Sakayu, ke Lampung. Oh, jadi mobil keluar kota juga nih? Iya, jadi untuk menunjang pekerjaan saya lah. Iya. Jadi memang cukup jauh perjalanannya. Waktu perjalanan jauh ada masalah nggak? Perjalanan jauh juga nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah, teman-teman. Yang penting itu tadi. Kalau saya biasanya gini, memang kalau ketika mau jalan jauh itu saya bawa ke bengkel dulu lah, periksa dulu gitu kan. Itu juga diperiksa nggak ada, paling cuma dicek sekilas sama mekaniknya, aman Pak, udah jalan. Oh, jadi teman-teman, Honda BR-V ini udah 9 tahun ya? Kalau usia mobil ya, usia udah 9 tahun, udah dipegang Bro Zeri ini 1 tahun sampai sekarang masih tetap aman. Ini transmisi apa ini? Oh, otomatis. Oh, ini transmisi otomatis. Kilometer berapa ini? Kilometer saya lupa kemarin. Ya, perkiraan berapa? Perkiraan sekarang mungkin udah di 70 ribuan. 70 ribu, teman-teman. Yang nggak disuka nih dari BR-V ada nggak? Yang tidak saya suka dari BR-V ya, memang sebenarnya bodi belakang ya. Kalau ini kan kita bicara masalah visual selera ya. Sebenarnya saya tuh kurang suka di bodi belakang sebenarnya. Jadi terkesan kayak agak bungkuk gitu, Pak. Oh. Iya, jadi kayak bungkuk gitu. Tapi overall sih nggak ada masalah ya. Karena gini juga, ini sebenarnya selera dari istri juga gitu. Pilih BR-V. Memang kemarin saya tunjukin ada beberapa pilihan lah kemarin. Tapi istri sukanya ini gitu. Pertama
memang istri juga udah pernah mencoba gitu. Jadi BRV itu lebih nyaman, stabil ya? Kemudian juga kapasitas untuk penumpangnya juga bisa banyak. Iya, 7 penumpang. Memang satu kekurangannya itu di seat belakang. Seat belakang sekali itu kalau misalnya kita orang dewasa duduk di belakang itu mungkin agak sedikit melipet gitu. Ya, itu kayaknya udah jadi umum sejak mobil 3 baris kayaknya kayak gitu. Ya. Karena di belakang itu biasanya kayak khusus anak-anak kayak gitu ya. Betul. Makanya anak-anak saya suka kalau di belakang. Iya. Karena dia duduknya santai. Santai. Gitu. Kalau kita dewasa emang nggak disaranin di belakang kan. Iya betul. Kalau tadi kan yang nggak disuka nih, yang disuka dari Honda BRV. Yang disuka, paling disuka nih apa, fitur apa kayak gitu? Kalau yang paling suka ya, kalau saya itu lebih suka ngelihat kalau dari depan ya, pandangan dari kalau visual nih kita dari depan itu keren. Oh, tampilannya BRV itu keren. Dari penampakannya juga modern gitu ya, tidak terlalu ketinggalan zaman. Artinya ketika bersaing dengan visual mobil-mobil saat ini gitu, dengan tampilan mobil-mobil yang baru yang udah seperti menggunakan lampu LED segala macam, ini tidak kalah sih gitu menurut saya. Dengan usia yang udah mungkin pada saat itu belum banyak mobil-mobil yang seperti 2017 ini. 2017 gitu. Ya? 2016. Secara tampilan udah oke, tidak membosankan lah dilihat gitu. Timeless. Kalau desainnya timeless ya. Timeless. Nah, terus apa aja nih yang udah dimodifikasi dari Honda BRV-nya? Terus terang ini masih standar sebenarnya. Standar. Cuma kemarin itu dari owner sebelumnya, nah itu kebetulan teman saya sendiri itu. Jadi memang lampu utama diganti sama dia kemarin. Udah diganti. Itu awalnya lampu kuning atau lampu LED udah? Awalnya kalau ini memang bawaannya tuh udah LED nih. LED. Jadi yang kemarin menggunakan sebut merek boleh ya? Ya, pakai Bibot kalau nggak salah. Oh, Bibot. Bibot benar. Bagus tuh Bibot. Jadi cukup nyaman kalau digunakan kalau jalan tol kayak gitu, yang kalau kita jalan malam. Nah, itu kan jauh terangnya tuh gitu. Terangnya jauh. Kadang-kadang kan kalau kita ini kan terbatas nih. Misalnya jaraknya berapa gitu kan kita terbatas. Nah, ini tuh kita bisa kayak lebih jauh gitu, tapi depan juga kayak nggak terganggu. Nggak silau gitu. Karena kalau orang sial kan pasti dia bales tuh. Iya benar. Marah. Nah gitu kan. Tapi nggak ada ini dia. Jadi kalau dari Brozeri-nya sendiri belum ada modifikasi nih? Belum ada. Interior? Nggak ada. Masih bawaan standar semua. Head unit masih bawaan. Masih bawaan sebelumnya semua. Memang belum ada ini. Ya belum ada yang diganti sama sekali. Yang di otak-atik belum ada. Memang dari namanya kalau yang Prestige ini seperti body kit ya, body kitnya. Nah, dari sisi body kitnya tuh udah ada dan sudah bentuknya sudah benar-benar ya kayak nggak perlu dimodifikasi udah lagi. Lepas ya. Nah, udah pas lah gitu. Udah pas. Ya karena udah ada over fender, terus body kit bawah ini ya, chrome ini ya. Jadi udah bawaan dari sana udah keren gitu. Ya paling kemarin cuman nambahin ini aja kacanya aja biar agak gelap. Oh ini kaca film. Kaca filmnya aja kemarin. Karena untuk safety juga sebenarnya kan, karena yang bawanya ibu-ibu gitu kan. Ya takutnya kalau dia pulang malam atau kelihatan dari luar kan cukup berbahaya. Itu sih. Terus mobil sebelumnya nih, mobil apa nih? Sebelumnya saya pernah memakai mobil Agya. Jadi upgrade ke BRV. Karena itu tadi karena waktu Agya dulu kan jumlah orang di rumah kan masih sedikit. Nah, masih kecil-kecil jadi masih enak. Nah, sekarang karena udah nambah anggota keluarga yang kemarinnya kecil sekarang udah cukup besar, artinya butuh mobil yang lebih besar. Benar. Dan memang itu tadi butuhnya untuk perjalanan jauh sebenarnya. Jadi kita ganti yang lebih besar. Oke, nah tadi kan ini hari semakin gelap nih teman-teman ya, kita agak cepat aja ya. Kalau tadi kan mobil sebelumnya, nah rencana ke depan nih kalau mau nambah atau mau beli mobil baru apa ini? Kalau rencana ke depan itu sebenarnya saya tuh tertarik sama Zenik sebenarnya. Oh Zenik. Tapi sementara ini dulu lah. Iya. Untuk rencana ke depan ya, udah ada plannya nih. Karena sebenarnya kalau mau dibilang kalau ditanya misalnya ada duit sekarang misalnya nih, ada mau beli sekarang apa enggak? Saya rasa nanti dulu deh, karena masih betah gitu. Masih betah. Minimal nambah. Kalau nambah nih, nambah berarti Zenik.
Nambah aja nih, tapi nambah dulu garasinya. Iya. Karena kita nggak boleh nih nambah mobil tapi garasinya nggak nambah. Benar, nggak ada garasi kan, ganggu jalan. Ya, itu nggak boleh itu, jangan dilakukan itu melanggar peraturan malah. Untuk konsumsi BBM kira-kira boros atau enggak nih? Kalau saya menilainya sih nggak terlalu ya. Ini tahu perbandingannya ada berapa? Kurang lebih ada 1,13 14 sekitar itu. Lumayan hemat ya, 1,13 14 ya. Ini. Itu kalau ini ya, itu dalam kota lah. Oh, dalam kota lagi. Iya. Ini. Tapi ini juga memang tergantung caranya ya. Cara bawanya nih. Cara bawanya. Gitu. Karena kalau ini kan saya menilai dari istri saya yang bawa nih kan. Dia cenderung agak santai gitu kan. Cuma kalau misalnya kadang lagi buru-buru, otomatis kan main gas rem itu kan. Gas rem itu boros. Bisa boros dia. Om, sekalian nih, kita kan tadi kan bahas konsumsi BBM. Nah, ini kita ada salah satu produk dari Namitec ini. Ini Namitec Engine Oil Additive, teman-teman. Ini yang G-Max Motorsport ya. Ini ada yang G-Tech Otomotif. Terus ini untuk motor. Nah, ini untuk motor, grafin. Ini untuk alat berat. Jadi ada 4 pilihannya nih. Nah, jadi gimana kalau kita kasih satu nih untuk BRV-nya? Boleh. Nanti teman-teman kita coba langsung di mobil BRV-nya dari di mobil ya, bukan yang punya mobilnya, bukan diminum enggak ya? Oh, enggak diminum ini enggak diminum, tapi mobilnya yang minum ya. Minum, kita masukkan ke dalam mesinnya. Oke, teman-teman. Cukup sekian dulu wawancara kita kali ini karena hari semakin mendung, bentar lagi maghrib ya, kondisi tidak memungkinkan. Terima kasih Om Jerry atas waktunya yang sudah menyempatkan hadir dalam wawancara kita ini. Semoga nanti kita ketemu di video selanjutnya. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.